bikin hidup lebih baik. Jangan kalah dengan seorang yang bernama Kaleb. Kita akan belajar mengenai Kaleb dari kitab Yosua pasal 14. Kitab Yosua pasal 14, saudara akan menemukan kisah yang sangat menarik. Dan Kaleb akan menjadi contoh yang baik dalam hal leadership. Ketika Anda berada di tengah, sikap Anda seperti apa? Belajarlah dari Kaleb. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan. Ini setelah orang Israel masuk Kanaan. Yosua yang menggantikan Musa membagi-bagi daerah atau wilayah yang akan menjadi milik pusaka keturunan atau suku-suku Israel. Dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manase dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah pengembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang-orang Israel, dan bagi merekalah negeri ini. Ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara-saudara, kita tidak tahu banyak mengenai Kaleb. Yang lebih dikenal adalah Yosua. Padahal 2 orang itu adalah orang-orang yang pemberani, yang punya jasa yang luar biasa di dalam kepemimpinan Musa. Saudara-saudara, setelah 45 tahun, apa yang pernah diinjak, apa yang pernah dijanjikan, apa yang pernah diimani menjadi kenyataan. Siapa yang mau menunggu 45 tahun untuk dapat istri? Siapa yang mau menunggu 45 tahun untuk dapat rumah? Siapa yang mau menunggu 45 tahun untuk mendapat pelayanan? Saudara-saudara, kita semua tidak akan pernah mau menunggu 45 tahun. Nah, itulah persoalan kadang-kadang ketika Anda bukan di depan, bukan di puncak. Anda ada di tengah-tengah. Anda harus menanti waktunya Tuhan. Amin. Tantangan pemenuhan. Para pemimpin lebih menyukai berada di depan daripada di tengah. Jujur saja. Kalau saudara suruh milih berada di depan atau berada di tengah, saudara mau pilih di mana? Kalau saudara mau duduk di mobil, dikasih kesempatan untuk duduk di depan sama duduk di tengah, saudara pilih di mana? Siapa yang mau di depan? Kenapa mau pilih di depan? Lihat pemandangan lebih luas. Kalau saudara duduk di gereja, pilih di mana? Di depan atau di tengah? Bagaimanapun keadaan manusia di dalam kehidupan ini, mereka secara alami memiliki keinginan untuk maju. Mereka ingin maju dan meningkat. Para pemimpin juga demikian. Mereka ingin membuat sebuah dampak yang lebih besar. Ada beberapa keuntungan dengan berada di depan. Kalau saudara ada di depan, memang ada keuntungannya. Ada lebih banyak pengakuan dengan berada di depan. Karena yang di depan kan yang kelihatan duluan. Ya kan? Kalau saudara duduk di depan, ketahuan, wah luar biasa. Bukan hanya itu, kalau ada bagi-bagi konsumsi, biasanya yang dapat duluan itu yang di depan, ya kan? Saudara dilihat oleh orang, saudara berada di depan, ada orang yang mau duduk di depan dekat Pak Benihin, mau membayar 50 juta. Kalau Pak Benihin ada KKR di Indonesia, ada orang yang hanya pengen duduk, harus nyumbang 10 juta, duduk di depan.
Kenapa orang mau tidur di depan? Karena di depan ditonton banyak orang. Tapi saudara tidak tahu, kalau nonton bioskop itu lebih baik di belakang. Jadi terserah di mana posisi Anda dan sedang melakukan apa. Posisi saudara sangat menentukan. Pandangan lebih baik kalau Anda ada di depan. Makanya saudara pengen lebih di depan, ya kan? Lebih mudah untuk melihat, tidak terhalang siapapun juga. Para pemimpin di depan menentukan tujuan. Yang di depan biasanya yang menentukan tujuan. Yang di depan yang pegang kendali. Yang di depan yang punya setir, yang pegang setir, yang menentukan kendali. Makanya semua pengen di depan. Yang menentukan kecepatan adalah yang di depan. Makanya Pak John Maxwell mengajarkan bahwa dengan sikap dan keterampilan yang benar, seorang pemimpin 360 derajat dapat mempengaruhi seluruh organisasi dimanapun posisinya di dalam organisasi. Ia mengatakan bahwa pemimpin dapat melakukan 5 hal untuk meningkatkan pencapaiannya di tengah-tengah organisasi. Nah, ini penting sekali, saudara. Walaupun saudara ada di tengah, tidak ada di depan, saudara masih bisa memberikan pengaruh pada organisasi. 1, membangun hubungan yang kuat dengan para pemberi pengaruh di dalam organisasi. Belajarlah membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang yang memberikan pengaruh di dalam organisasi. Saudara mungkin bukan pemimpinnya, tapi saudara bisa mempengaruhi pemimpinnya. Karena kepemimpinan adalah pengaruh. Waktu pemimpin itu mengikuti pengaruh saudara, siapa yang memimpin? Yang membuat pengaruh, yang memberikan pengaruh. Jadi kepemimpinan adalah pengaruh. Siapa yang paling banyak memberi pengaruh itulah yang memimpin. Amin. Menetapkan kemenangan di dalam kerja tim. Belajarlah membuat sebuah ketetapan untuk kita melakukan sesuatu, kita berhasil. Menaruh keberhasilan tim di atas keberhasilannya sendiri. Belajarlah menaruh keberhasilan tim di atas keberhasilan diri sendiri. Jadi belajarlah mengutamakan siapa? Diri sendiri atau tim? Belajarlah mengutamakan tim. Kita kerja tim, tidak kerja sendiri. Kalau saudara ingin berhasil dalam sebuah organisasi, utamakanlah tim dulu, bukan diri sendiri. Ada istilah di dalam bahasa Inggris, kalau Anda mau kerja cepat, jalanlah sendiri. Kalau mau sampai jauh, mari kita jalan bersama-sama. Dan itu penting sekali dalam kepemimpinan. Belajarlah menerima tanggung jawab dan terus bertumbuh. Saya mau kita belajar dari Kaleb hari ini. Ada 3 hal yang sangat penting yang saudara bisa pelajari dari Kaleb. Yang pertama, kepemimpinan bukan masalah posisi, tapi masalah penempatan, masalah disposisi. Sebetulnya yang Pak John Maxwell katakan, kepemimpinan itu masalah pengaruh. Siapa yang memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu yang baik. Yang kedua, kepemimpinan bukan masalah usia, tapi mengenai sikap. Kaleb berumur berapa tahun waktu dia masih mau perang lagi, menyelesaikan sisanya? 85. Masih bawa pedang, bawa parang, dan masih mau perang. Dan dia tidak malu. 40 tahun lalu saya kuat, sekarang saya 85, kekuatan saya tidak berkurang. Saudara bisa menemukan kekuatan Kaleb ada di mana. Dia membuat pengakuan yang luar biasa. Dia mengikuti Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Dan saya yakin ada beberapa hal yang Kaleb jaga dalam hidupnya yang membuat dia tetap kuat dan masih punya semangat. Nomor 1, dia pengen sekali janji itu menjadi miliknya. Dia pernah mendengar Musa mengatakan setiap tanah yang kau injak itu akan menjadi milikmu. Harapan itu membuat engkau awet muda. Amin. Jadi kalau engkau kelihatan tua, kemungkinan engkau kehilangan harapan. Saudara pernah kaget lihat foto KTP? Wow, wajah saya kok kelihatannya lebih dari umur saya. Umur 30, wajahnya kayak 55. Ini bahaya, saudara-saudara. Orang-orang yang seperti ini agak bahaya. Saya pernah sharing dengan saudara-saudara. Ada orang yang gelarnya doktor, pinter sekali. Waktu dia melamar untuk menjadi manajer sebuah perusahaan, ditolak, dia marah. Waktu wawancara itu, selesai wawancara, dia tolak. Anda tidak bisa memimpin perusahaan ini. Dia bilang, saya punya 3 gelar, doktor, kenapa saya ditolak? Dia tidak bisa terima. Bagian menyeleksi karya mengatakan, kamu punya umur 41, wajahmu kayak 62. Kalau mengurus wajah saja tidak bisa, bagaimana bisa mengurus perusahaan? Ngerti maksudnya? Yang membuat Kaleb bergairah, yang membuat pemimpin bergairah, yang membuat seseorang punya gairah, itu karena dia masih punya harapan. Harapan apa? Apa yang dijanjikan Tuhan akan jadi kenyataan. Dia masih ingat, saudara, 40 tahun berikutnya. Ini pernah saya dengar ini. Musa pernah ngomong begini, setiap jengkal tanah yang saya injak akan diberikan kepada. Saya yakin orang yang punya gairah, orang yang punya semangat, itu biasanya dalam hidupnya ada sesuatu yang menggerakkannya. Saudara harus waspadai ketika saudara kehilangan gairah.
saudara kehilangan semangat untuk hidup, saudara tidak punya semacam passion untuk menjalankan sesuatu. Apalagi kalau saudara pemimpin. Pemimpin yang tidak punya gairah untuk hidup membosankan. Saya pernah mengatakan, orang yang paling berbahaya di dunia ini bukan orang yang kerasukan setan, atau orang yang kecanduan narkoba, atau orang yang barangkali pengikut paham radikal. Bukan. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang kehilangan gairah hidup. Kesukaannya mereka adalah minum racun serangga, atau naik tower Telkomsel, atau terjun bebas dari jembatan. Saudara-saudara, kenapa orang begitu mudah menghabisi nyawanya? Karena tidak punya gairah untuk menjalankan hidup dengan nyawanya. Saudara, suatu saat menjadi seorang pemimpin kehilangan gairah, waspadalah. Pertanyaan, apa yang membuat saudara kehilangan gairah? Penyebabnya apa? Nomor satu yang membunuh gairah saudara karena menunggu terlalu lama. Orang yang menunggu pemenuhan janji Tuhan terlalu lama, tiba-tiba dia bisa kehilangan gairah. Tapi saya bersyukur dengan Kaleb. 40 tahun menunggu, dia masih setia. Masih mau menunggu bertahun-tahun dan masih setia. Amin. Apa yang bisa membunuh pengharapan dan gairah hidup saudara selain waktu? Ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Waspadai. Ketika apa yang saudara lihat tidak seperti yang saudara harapkan, saudara akan menjadi seseorang yang pada akhirnya sampai kepada satu titik, ya nasib, ya nasib. Waspadai kalau di benak saudara, mungkin saudara tidak ngomong dengan saya, Pak, sudah nasib saya, Pak. Tapi jauh di lubuk hatimu, aduh, sudah nasib saya ini. Saya sudah coba gagal, coba lagi gagal. Ya nasib, ya nasib. Kalau ada satu kalimat saja di benak saudara, sebagai orang-orang muda, sebagai pemimpin, nasib. Mungkin sudah nasib kita kayak begini, bahaya. Hal ketiga yang membuat kadang-kadang engkau kehilangan gairah sebagai seorang pemimpin ialah ketika diserang dengan persoalan yang datang silih berganti, bertubi-tubi, tidak pernah ada habis-habisnya. Belum selesai satu, yang satu lagi datang. Belum selesai yang lama, yang baru lagi datang. Ketika Anda diizinkan oleh Tuhan menghadapi seperti itu, jangan pernah ngelus dodo sambil bilang ya nasibnya. Belajarlah seperti Kaleb. Di umur 85, dia masih mau angkat senjata, menyelesaikan perang yang belum selesai. Jadi seolah kepemimpinan itu bukan masalah usia, tapi masalah sikap. Amin. Ada orang tua yang secara umur sudah tua, tapi karena sikapnya tidak baik, dia tidak bisa menjadi pemimpin dan selalu menjadi pecundang. Berbahaya. Yang ketiga, kesetiaanmu kepada tugas akhirnya akan dihargai. Itulah sebabnya belajarlah setia. 40 tahun setia melakukan apa yang menjadi bagianmu, nanti reward, ganjaran, berkat, jatah dari Tuhan akan diberikan. Setelah 40 tahun, akhirnya tanah yang dia injak menjadi miliknya. Luar biasa. Saudara-saudara, kita belajar dari dua orang ini, Yosua dengan Kaleb. Dalam kepemimpinan, tidak selalu harus berada di depan. Itu pencobaan nanti. Tantangan mau ingin di depan. Tidak mesti harus di depan. Kadang-kadang di tengah atau di belakang. Yang penting kita setia, yang penting kita melakukan bagian kita dengan maksimal. Nanti pada waktunya Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.